Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri kebahasaan pada teks laporan hasil observasi atau LHO. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama menggunakan istilah teknis, kedua menggunakan kalimat deskripsi, yang ketiga menggunakan kata rujukan, keempat frasa, kelima sinonim dan antonim, keenam kalimat simpleks dan kompleks. Istilah teknis, kata atau istilah yang digunakan pada bidang tertentu. Misal, di bidang kedokteran kita akan menjumpai kata pasien, transfusi, atau stetoskop. Di bidang pertanian kita akan menjumpai istilah insektisida, pupuk, irigasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu. Contoh, kucing itu berbulu lembut. Dalam kalimat deskripsi biasanya melibatkan kata sifat atau adjektiva untuk menggambarkan suatu objek. Selanjutnya menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah disebutkan sebelumnya. Kata rujukan dibagi menjadi 3. Yang pertama rujukan benda, yang kedua rujukan tempat, dan yang ketiga adalah rujukan personal. Rujukan benda ada kata ini, itu, dan tersebut. Rujukan tempat ada di sini, di situ, di sana. Rujukan personal ada dia, mereka, kalian, dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya, misal rujukan benda. Saya memiliki spidol. Benda ini sangat bermanfaat. Kata benda ini menggantikan kata spidol yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada penggunaan frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menempati suatu fungsi. Dan fungsinya ini harus satu ya. Contoh dalam kalimat, siswa kelas 10 sedang berolahraga di lapangan. Kalimat tersebut terdiri dari siswa kelas 10 sebagai subjek fungsinya, sedang berolahraga berfungsi sebagai predikat, dan di lapangan berfungsi sebagai keterangan. Maka kalimat di atas terdiri dari 3 frasa. Frasa yang pertama yaitu siswa kelas 10, frasa kedua sedang berolahraga, dan frasa ketiga adalah di lapangan. Contoh lainnya, ayah memanjat pohon kelapa. Ayah berfungsi sebagai subjek, memanjat berfungsi sebagai predikat, dan pohon kelapa berfungsi sebagai objek. Maka pada kalimat tersebut hanya memiliki satu frasa yaitu pohon kelapa. Mengapa demikian? Karena kata ayah dan memanjat tidak memenuhi syarat frasa. Karena syarat frasa adalah 2 kata atau lebih dalam satu fungsi. Selanjutnya penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, contohnya pintar, cerdas, rajin, giat, senang, bahagia. Antonim adalah lawan kata, contohnya besar, kecil, maju, mundur, depan, belakang, dan lain sebagainya. Selanjutnya penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat. Kalimat ini ditandai dengan adanya penggunaan satu predikat. Kalimat ini juga disebut dengan kalimat tunggal. Contoh, Yanwar mencuci mobil. Pada kalimat itu hanya ada satu predikat yaitu mencuci. Selanjutnya ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari 2 pola kalimat atau lebih. Kalimat ini ditandai dengan adanya 2 predikat atau lebih. Kalimat ini juga disebut dengan kalimat majemuk. Contoh, ayah pulang ketika ibu sedang memasak nasi. Di situ ada 2 predikat. Yang pertama pulang dan yang kedua adalah sedang memasak. Contoh lainnya, kakak dan adik sedang belajar. Itu juga merupakan kalimat kompleks meskipun predikatnya terlihat hanya satu, sedang belajar. Tapi sebenarnya kalimat tersebut terdiri dari 2 kalimat dasar. Yang pertama kakak sedang belajar, yang kedua adalah adik sedang belajar. Sehingga predikatnya ada 2 secara tidak langsung. Untuk memudahkan membedakan mana kalimat simpleks dan mana kalimat kompleks, lihat konjungsinya.
ada konjungsi atau tidak. Karena kalimat kompleks itu ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Fungsi dari konjungsi koordinatif ini adalah membentuk kalimat majemuk setara. Dan yang kedua adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi yang membentuk kalimat majemuk bertingkat. Untuk membedakan mana konjungsi koordinatif dan subordinatif itu mudah. Konjungsi koordinatif antara anak kalimat dan induk kalimat itu tidak bisa dibalik. Sedangkan konjungsi subordinatif antara anak kalimat dan induk kalimatnya dapat dibalik. Contoh, konjungsi koordinatif, saya memakan pizza dan steak. Kita tidak bisa membalik kalimat itu menjadi begini, dan steak saya memakan pizza. Sedangkan kalimat konjungsi subordinatif itu bisa dibalik. Contohnya, saya tidak masuk sekolah karena sakit. Ini bisa dibalik menjadi karena sakit, saya tidak masuk sekolah.